jenis budidaya ikan ya, yang paling produktif, yang paling masuk itu menurutku lele. Karena bibitnya itu 170.000. Lele itu kalau airnya bagus, airnya jernih terus, nggak mungkin ada yang sakit dan nggak mungkin ada yang mati massal. Semua pasar di Kabupaten Tuban itu tak datengin mas, 3,5 juta sampai 4 juta teman-teman. Persis itu. Oke, perkenalkan nama saya Saiful Anam, usia saya 26 tahun, saya berasal dari Kabupaten Tuban dan owner SA Farm Berkah Abadi yang bergerak di bidang lele. Aku dulu itu petani mas, jadi karena banyak waktu luang sambil mikir-mikir aku harus usaha apa untuk mengisi waktu luang ini. Jadi setelah saya pikirkan, saya mantepkan, saya terjun di budidaya lele pembesaran ini. Jadi awal mula itu karena memang kebutuhan pasar. Setelah saya riset dari semua jenis budidaya ikan ya, yang paling produktif, yang paling masuk itu menurutku lele. Karena pembudidaya lele di Kabupaten Tuban sendiri itu masih minim, jadi ada peluang lah di budidaya lele itu. Aku awal itu memang bener-bener pengen cari ilmunya mas. Jadi awal-awal itu aku budidaya lele itu 3 kolam, diameter 3. Dan tebarnya itu nggak langsung banyak. Paling satu kolam tak tebar 2.000 sampai 3.000, 3 kolam itu. Setelah saya sambil berjalan cari ilmunya, baru saya nambah kolam yang beton itu 4 kolam itu. Modal berapa mas? Untuk kolam yang diameter 3 ini, satu kolam full set itu dulu aku beli 1.150.000. Jadi 3 kolam paling sekitar 3,5 jutaan lah. Itu sudah full set ya? Iya, full set ya? Full set, tinggal masang, tinggal make. Budidaya lele yang sampean miliki itu pakai sistem apa? Kalau dulu aku pakai sistem semi kocor karena dulu memang aku pakai air pump mas. Nah akhirnya setelah saya putuskan saya beranikan diri untuk mengebor sumur bor air. Nah, setelah itu langsung saya ganti menggunakan sistem full kocor dari pagi sampai malam. Full kocor itu maksudnya apa mas? Jadi full kocor tuh banyak sih manfaatnya. Yang pertama itu pertumbuhan lele lebih cepat. Terus populasinya bisa diisi lebih banyak, sama kualitas airnya nggak gampang rusak. Berarti full kocor itu maksudnya airnya itu terus mengalir terus. Jadi 24 jam. Mengalir nggak dari pagi sampai malam aja. Oh, pagi sampai malam. Ya. Pemilihan benih mas. Kalau saya mantepnya di sangguriang. Karena sangguriang tuh menurutku dia lebih besar dan lebih gemuk dari semua jenis lele. Penggemukan itu dari yang ukuran berapa? Kalau bibit itu kan idealnya ukur 5 sampai 7 cm. Nah, itu bibitnya dari ukur 5 sampai 7 cm, terus sampai panen ya sekitar 3 bulan. Itu sampai ukuran berapa? Kalau untuk ukuran dari 1 kilo isi 7 sampai 1 kilo isi 12. Yang dijual di pasar-pasar seperti itu. Berarti pemasarannya berdasarkan langsung kiloan ya? Iya, kiloan. Pemberian pakan seperti apa? Kalau aku pemberian pakar tuh aku pakai feeling mas. Sebenarnya ada sih cara perhitungan ngasih makan tuh ada. Cuma karena kembali lagi sistemku tadi yang full kocor, jadi aku ngasih makan tuh sebanyak mungkin. Jadi pertumbuhannya lebih cepat seperti itu. Pakai pakan apa mas? Pakannya aku full pellet pabrik untuk menjaga kehigienisan dan inilah kualitas. Habis berapa kilo mas kira-kira untuk sampai dari bibit tadi sampai panen? Sampai panen. Kalau hitungan gampang itu per 1.000 bibit mas ya. Per 1.000 bibit itu dari awal tebar sampai panen itu menghabiskan 3 sak. 3 sak pakan 90 kilo berarti. Untuk satu kolam atau 1.000 ekor. Jadi misalkan satu kolam saya isi 5.000 berarti ya 15 sak. Kalau dulu itu ya namanya usaha mas ya, pasti ada ya susah dan ada senengnya. Betul. Jadi dulu tuh pernah aku mati satu kolam 2 minggu sebelum panen tuh leleku mati satu kolam. Sekitar populasi 4.000, kalau dijadiin per kilo paling sekitar dapat 3 kintal 60 kilo. Karena dulu kan pakai air pump, nah, airnya tuh mati. Jadi
waktunya ganti air, airnya rusak. Jadi ya mau gimana lagi ya, namanya musibah ya harus kita terima. Itu bener-bener gagal panen ya? Gagal panen satu kolam itu, gagal panen. Kira-kira rugi berapa Mas Iku? Sekali Satu kolam kemarin itu sekitar 5 jutaan lah. 5 juta. Perasaannya ya apa Mas pas gagal itu? Ya sebenarnya ya mau gimana lagi, memang karena kendala air ya harus direlakan aja lah. Direlakan ya? Iya. Terus evaluasinya apa Mas setelah itu? Kalau aku evaluasinya, makanya saya positifkan untuk ngebor itu ya saya nggak mau kejadian itu terulang lagi. Jadi budidaya lele itu memang faktor utama itu yang dibutuhkan itu air. Jadi kalau airnya melimpah, airnya sering diganti, sering dikocor, ikannya bakal aman dan nyaman. Wah, kalau aku dulu itu semua pasar di Kabupaten Tuban itu tak datengin, Mas. Ini siapa yang jualan lele, pengepulnya di mana? Saya memang dulu tuh istilahnya buka alas lah seperti itu. Jadi lambat laun saya ketemu pengepul 1-2 akhirnya, dan saya juga sering live juga, akhirnya dikenal sama pengepul lain. Dan sekarang ini kan ada program juga dari pemerintah kan ya, Ya. MBG, itu juga bisa menjadi peluang untuk lele itu, penjualan lele itu. Penjualan paling besar itu dari mana Mas? Kalau saya pengepulnya langsung ke sini, jadi ambil berapa kintal langsung diambil begitu. Kalau ada yang beli kayak misalkan kayak penyetan, terus pasar-pasar tradisional itu mau beli ya monggo silakan. Jadi Tapi untuk pasar utamanya ya pengepul itu. berarti langsung ketika ada panen langsung mereka datang atau gimana? Jadi sebelumnya memang sudah membuat perjanjian dulu, Pak, bahwasanya lele saya sudah siap panen, jadi dia langsung ke sini. Seperti harga jual di market yang sekitar rumah Mas Saiful itu seperti apa? Kalau harga jual di Kabupaten Tuban tuh menurutku relatif stabil, Mas ya. Jadi dia mahal lah kalau aku bilang itu. 19.000 dia per kilo. Jadi kalau menurutku ya sudah pas lah dengan harga segitu. Itu 1 kilo isi berapa Mas? 1 kilo isi 7 sampai isi 12. Bervariasi ya. Ada nggak Mas mereka beli yang langsung satu kolam Mas, tak borong gitu? Ada nggak? Oh, itu istilahnya dirut itu kan. Dirut itu jadi satu kolam tuh langsung diambil semua. Tapi kalau aku nggak berlakukan seperti itu, Mas. Oh, Jadi iya. aku tuh memang ngejualnya tuh yang paling nggak 2 ukuran. Yang 1 kilo isi 7-8, kalau nggak gitu ya 9-10. Jadi biar lebih, menurutku tuh bobotnya lebih dapat dan keuntungannya lebih dapat. Kalau misalkan langsung dirut, ada yang kecil 1 kilo isi 12-13 tuh kita rugi di bobot. Oh, rugi Seperti bobot, itu, Mas. iya. Berarti itu lebih enak. Iya. Per kilo ya? Per kilo. Modal berapa Mas kira-kira dari awal sampai siap panen? Kebetulan tebaranku itu siklus, Mas, jadi bertahap ya. Ya. 2 minggu tebar, terus 2 minggu lagi tebar, seperti itu. Jadi nanti kedepannya kalau panen tuh bisa 1 bulan 4 kali, 1 bulan 3 kali, seperti itu. Kalau untuk modal per 1000 lele itu bibitnya itu 170.000. Jadi kalau misalkan populasiku ini sekitar 40.000 sampai 50.000 ya. Ya. Jadi ya tinggal ngaliin, berarti ya sekitar berapa itu, 5 juta berapa itu kalau untuk bibit. 5 juta ya? Nah untuk pakan tadi 50 jutaan lah sampai panen. Wah, banyak berarti ya? Banyak. Berarti paling mahal itu di Pakan betul. Kalau di air? Di air sebenarnya nggak mahal. Nggak mahal? Nggak mahal selama nggak pakai air pump loh. Kalau air sumur bor, apalagi yang kedalamannya dangkal banget, jadi itu lebih murah. Kenapa Pak pakannya bisa paling mahal Mas? Ya karena pakan pabrik proteinnya lebih dapat, sama hasil panennya juga lebih dapat. Jadi FCR-nya kan bisa dapat nanti FCR-nya seperti itu. Berarti pembeda SA Farm dengan mungkin dengan farm-farm lainnya itu di Pakan. Jadi aku nggak mau budidaya lele itu yang pakan alternatif tuh bukannya gimana-gimana, cuman saya lebih ingin menjaga kualitas dan rasa lele tersebut. Berarti kalau bisa dikatakan dari awal beli bibit sampai panen ini sekitar 7 kolam ya Mas? Iya, 7 kolam. 7 kolam itu pakannya sampai habis sekitar 50 itu untuk 7 kolam itu? Untuk 7 kolam. Oh 7 kolam? 7 kolam. Dengan bibit sekitar 5 juta? 5 juta. Itu berarti per sekali panen ini sekitar 50 jutaan lah ya? Iya. Untuk 7 kolam dengan berapa ekor? Populasi 50 ribuan. 50 ribuan? Iya. Oh, banyak sekali berarti ya? Iya, soalnya tebar padat Mas aku ini. Kemungkinan pasti ada yang mati kan? Iya, ya, di perjalanan? pasti Itu berapa mati. persen itu Mas? Dari 50 ribu ya? Paling kita bicara 1 kolam dulu Mas ya. Kalau Iya. 1 kolam biasanya sampai panen tuh mati sekitar paling jelek itu 200-an lah. 200 apa? Per 1 kolam tuh 5.000 lele. 200 sampai 100 lah kematian. Berarti berhasilnya itu Iya, sangat berhasilnya tinggi. sangat tinggi. Tergantung ini juga sih Mas. Perawatan. Yang penting itu perawatan lele itu. Apa itu yang paling susah? Air. Lele itu kalau airnya bagus, airnya jernih terus, nggak mungkin ada yang sakit.
dan nggak mungkin ada yang mati massal. Ada obatnya nggak, Mas? Kalau untuk obat saya pakai, tapi kalau untuk ini obat untuk penyakit lele ya, untuk Biar pencegahan. sehat, ya. Iya. Tapi kalau untuk vitamin sama untuk probiotik buat air aku nggak pakai. Nggak pakai. Untuk menekan biaya operasional juga sih sebenarnya. Pokoknya gini, kalau kita bicara tentang SR, survival rate itu namanya Ya. kalau di dalam budidaya lele, per 1000 lele itu yang paling ideal itu mendapatkan 90 kilo per 1000 lele, dan keuntungannya itu mencapai 350 sampai 400 ribu per 1000 lele. Kalau misalkan 10 ribu berarti 3,5 juta sampai 4 juta. Bersih itu. Bersih. Bersih. Karena sekarang belum pakai karyawan juga, jadi ya untungnya bersih segitu. Jadi ya 4 juta itu kali 4 itu berapa? 16. Iya, 16-an itu 16 ya. juta. 16 juta per sekali panen. Per sekali panen. Ya. Satu siklus lah istilah. Nah, ini rencana mau nambah juga aku kolam. Sekitar 10 kolam lah. Nanti per kolamnya tak isi sekitar 10.000, jadi populasinya bisa nyampe 150.000 nanti. Berarti tadi dengan populasi 50.000, 7 kolam, kisaran untung itu bisa sampai 16 ya? 16-an. 16-an juta. 16 juta. Itu naik turun berarti ya? Tergantung. Kalau naik turun tergantung kematian. Oh, tergantung Bukan kematian. tergantung harga jual. Oh, Karena harga jualnya sudah stabil, tergantung kita menekan angka kematiannya jangan terlalu tinggi. Kalau menurutku lele itu kan sudah termasuk kebutuhan pokok ya Mas. Apalagi di Tuban ini mayoritas nelayan. Jadi kalau misalkan lagi angin atau ombak, jadi harus ada opsi lain. Kayak misalkan lauk itu harus cari lauk lain lah selain yang di nelayan itu lele masuk. Jadi kalau menurutku masih termasuk usaha jangka panjang sih kalau lele itu. Kalau tips untuk pemula, kalau misalkan nggak punya lahan yang luas, bisa mulai dari budidaya lele skala kecil. Contoh pakai galon le mineral yang ukuran ini Mas, galon itu loh Mas. Ya seperti itu bisa. Terus pakai ember itu juga bisa. Cuma nanti target pasarnya juga nggak terlalu besar, kayak bisa dijual di tetangga, di penyetan bisa jadi. Dan itu harganya juga lebih tinggi sedikit kalau dijual eceran itu. Kalau untuk yang udah punya modal mau buat kolam ya harusnya nambah relasi sesama pembudidaya, sesama pengepul, cari-cari pengepul sana sini. Kita memang harus seperti bubak alas lah kalau itu. Kalau untuk perawatan berkalanya mungkin menurut aku sangat gampang budidaya lele. Tinggal pergantian air sama jaga kualitas air, udah itu aja. Seperti itu, jangan takut memulai usaha ya. Apalagi budidaya lele itu menurutku Tuban tuh masih sangat butuh pembudidaya. Apalagi yang generasi milenial seperti ini, dia lebih paham sosial media, dia lebih paham marketing juga, pasar juga. Jadi nggak usah sungkan, ayo berusaha buat kita ke depan lebih sukses dan mewujudkan apa yang kita impikan.